Dari waktu ke waktu, dari hari Senin sampai dengan hari ini, setiap hari kita beribadah. Tempatnya di sini. Setelah Kota Sorong turun ke level 3 dan turun lagi di level 2, kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Setelah sekian lama kita ada di rumah tangga keluarga masing-masing. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang kita renungkan selama masa pandemi ketika saudara dan saya belum bisa berkumpul? Atau apa yang sudah kita buat selama masa pandemi ketika kita ada di rumah? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan selama masa pandemi? Dan pertanyaan saya yang ketiga yang mau saya tanyakan bagi kita, selama masa pandemi sampai dengan saat ini, kebenaran-kebenaran Allah apa saja yang sudah saudara dan saya pelajari? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan-pertanyaan ini saya mau untuk kita kembali merenung sejenak, sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, komitmen kita, maka komitmen itu adalah sebuah komitmen yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau di awal tadi saya bertanya, apa bagian-bagian firman Tuhan yang kita renungkan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, apa maknanya dalam kehidupan kita, kebenaran-kebenaran Allah apa saja yang telah kita pelajari, maka hari ini kita diajak juga untuk merenung. Menjawab semua itu merupakan bagian refleksi iman kita, supaya kita mampu membuat sebuah komitmen yang jelas dan tertanggung jawab untuk Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita perhatikan bagian bacaan firman Tuhan saat ini. Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Yesua 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Kalau kita baca, kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita akan jumpai bahwa Yosua dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah, bukan untuk menjadi panglima perang. Setelah dia mengalami kegagalan, kekalahan, mengalami pergumulan yang cukup berat, mengalami penindasan, mengalami penyangkalan, penolakan, Yosua tetap mengingat apa yang difirmankan Tuhan Allah lewat Musa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca kitab ini, apa itu Gunung Ebal? Atau kalau saya ganti pertanyaannya begini, berapa mesbah yang telah dibuat sampai dengan Yosua? Dari Musa sampai dengan Yosua. Ini kita dapat di sekolah minggu. Berapa banyak? Saya mau bertanya bagi anak-anak yang sudah CD dulu. Saudara Jeffrey Patti ada duduk di balkon, bagaimana? Seberapa mesbah yang dibuat? Yang lain lu suka kasih tunduk dong, penggapalan sembunyi di belakang bangku.
Kalau kita baca sampai dengan saat ini mezbah Tuhan yang keempat yang didirikan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya kita mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah? Apa artinya Yosua harus mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah? Kalau kita baca, Tuhan bilang dalam firman Tuhan saat ini bahwa tidak boleh ada batu yang dipahat. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, batu itu tidak dipahat, tidak diukir, mau mengingatkan orang percaya, mau mengingatkan bangsa Israel pada saat itu bahwa Allah yang harus disembah, bukan manusia. Sebab kalau batu dipahat dengan indah, maka orang akan menepuk dada bahwa itu perbuatan tangan saya. Allah mau mengingatkan umat Israel lewat Yosua bahwa segala sesuatu dibuat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, mezbah yang ada di Gunung Ebal itu bukit darah. Apa artinya bukit darah? Sebab di tempat itu orang harus mempersembahkan korban darah untuk keselamatannya. Tempat yang terkutuk, sebab di sana terjadi pembantaian, pembunuhan. Lalu apa maksudnya mezbah itu harus didirikan di atas Gunung Ebal itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah mau menunjukkan kasih karunia-Nya bahwa Dia sanggup, Dia bisa mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Sehingga di tempat itu tidak ada lagi penumpahan darah, tetapi yang ada adalah puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca sampai di situ, ketika kita mengerti, kita pahami, kalau kita bawa dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, maka yang pertanyaan pertama tadi itu mau mengantar kita untuk sebenarnya kita harus mengerti, memahami, tidak percuma saudara dan saya mendirikan mezbah Tuhan. Tidak percuma saudara dan saya hadir dalam persekutuan ini menghadap mezbah Tuhan. Mana mezbah itu? Mezbah Tuhan ada di depan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih lanjut ketika mezbah Tuhan telah didirikan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua memperkatakan hukum Taurat itu, memperkatakan tentang kutuk dan berkat, semua ajarannya, tidak ada yang ditutup, dibuka untuk semua bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian yang terjadi, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Jadi firman Tuhan itu diperkatakan tanpa ada yang ditutup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah sampai di situ, maka saya mau bertanya bagi kita. Pasti saudara-saudara kita semua akan menjawab apa yang saya tanya. Kalau orang kita yang paling banyak di sini dari Indonesia Timur, dari daerah Maluku, pasti setiap rumah tangga keluarga ada piring mister toh? Atau piring nastar. Pasti kan ada toh? Iya, Bapak Dus ya, pasti ada. Bapak Felix ya, pasti ada piring sambayang atau piring nastar, piring mister. Itulah mezbah Tuhan.
mesbah Tuhan itu kita pakai saat yang mana? Pada saat kita kesulitan kah? Pada saat kita ada dalam kegagalan, ada dalam masalah, baru kita datang untuk Tuhan atau tidak? Yang terbanyak kita lakukan pada saat ada persoalan, ada masalah, kita bertelut, menangis, berdoa untuk Tuhan. Tapi pada saat saudara dan saya ada dalam kesenangan dunia, kita lupa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita pahami mesbah itu mendatangkan berkat, bertemu dengan Tuhan, maka orang Kristen, saudara dan saya, tidak akan pernah lalai dari tugas dan tanggung jawab kita, menyediakan, meluangkan waktu bagi Tuhan Allah, untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang hidup berkeluarga, rumah tangga, makan puluhan tahun baru suami istri baru bisa baku mengerti satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan Allah kalau komunikasi kita, relasi kita, hubungan dengan Tuhan Allah itu jarang? Lalu ketika ada persoalan kita berteriak untuk Tuhan, Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak adil. Saya kasih persembahan besar di gereja, saya rajin ikut kegiatan ibadah, saya terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan amal, tapi kenapa doa-doa saya tidak dijawab? Tanyakan pada diri kita. Yosua mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya lewat bacaan firman Tuhan saat ini, bahwa ada sesuatu yang luar biasa, sebab Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Allah mengubah masalah itu menjadi jalan keluar yang terbaik. Bahkan dalam iman kita akan berkata bahwa apa yang Tuhan Allah buat dalam kehidupan saudara dan saya adalah ya dan amin. Itu selalu baik, bahkan indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu kita diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam setiap ibadah, baik itu ibadah keluarga, ibadah wadah, bahwa persoalan-persoalan, masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi, sebenarnya dia membentuk karakter diri kita, iman kita lebih kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi mesbah yang telah kita dirikan selama waktu pandemi COVID-19, mestinya mesbah itu tetap ada. Mestinya mesbah itu tetap didirikan di setiap rumah tangga keluarga. Jangan kita bilang begini, saya cuma sendiri, saya mau ibadah bagaimana? Tidak. Tetapi mesbah itu adalah tempat sarana di mana kita berbicara, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita dalam gumul kita untuk Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah itu dia hanya sejauh 3 huruf. Iya toh? Tuhan Allah itu hanya sejauh 3 huruf. D-O-A. Doa. Dead or alive. Hidup atau mati. Mati atau hidup. Kalau tidak berdoa, imannya mati. Kalau berdoa, imannya bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah itu apa yang harus dilakukan kalau mesbah itu sudah ada? Firman Tuhan itu harus diperkatakan, harus dilakukan, harus diterangkan. Renungkan Taurat itu siang dan malam, baik engkau berdiri, baik engkau duduk, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua mendengar kalau setiap pagi dan setiap malam lewat menara-menara lonceng itu kita dengar orang membaca kebenaran firman Tuhan di Sorong saat ini. Tapi pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah kita juga rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu atau tidak? Di mana tempatnya mesbah rumah tangga keluarga kita? Di mana tempatnya? Di tengah-tengah persekutuan ibadah. Kenapa ibadah itu penting? Ibadah itu dia berguna.
Dia mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang nanti datang. Hidup saat ini adalah bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup yang nanti datang adalah tempat yang disediakan bagi setiap mereka yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu saya pinjam bagian lain dari bacaan firman Tuhan. Ayat yang paling sering saya katakan, Esra 7 ayat yang ke-10. Teliti Taurat itu, lakukan Taurat itu, dan ajarkan. Teliti, lakukan, dan ajarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab itu kita harus baca, kita harus renungkan, lalu kita yang pertama adalah melakukannya dalam kehidupan kita, baru ajar. Itu Esra bilang. Dan yang saya mau bilang bagi kita semua, demikian pun harus kita lakukan itu. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan, lalu kita ajar untuk orang lain. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Yang terjadi dalam kehidupan setiap hari kita, kalau kita baca firman Tuhan saat ini, maka saya mau mengajak lewat firman Tuhan ini, mari kita menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan secara tetap. Jangan karena kepepet, jangan karena ada masalah, tetapi tetap dan setiap saat dalam kesetiaan dan ketulusan. Maka Tuhan akan mengubahkan yang menjadi kutuk itu akan berubah menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga saya, lalu Tuhan Allah itu ada di tempat yang terakhir. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya, sebagaimana dikatakan dalam Matius, saya lupa Matius berapa itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang cari dulu Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Di mana? Kerajaan Allah itu satu dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup rukun dan damai dalam hidup rumah tangga suami istri, kekuatan terbesarnya apa di situ Bapak Ibu? Orang hidup rukun dan damai, apa kekuatannya? Apa istimewanya? Kalau orang hidup rukun dan damai, apapun persoalannya, Tuhan bilang dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila orang bersaudara duduk dengan diam dan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kalau suami istri baku melawang, orang tua anak-anak baku melawang, adik kakak baku melawang, bagaimana ada berkat di situ? Tidak ada. Maka apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita, kalau tidak ada sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan itu tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau hal itu terjadi, maka Yosua mengajak, dirikan mezbah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sebab Tuhan akan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.